Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah pertanyaan, apakah guru ngaji, orang yang sibuk dengan ilmu, para kiai, para ustadz itu mendapatkan zakat fitrah atau tidak. Ini saya akan buka satu kitab saja, dalam kitab Kasyifatus Saja fi Sarhi Sapinatin Naja. Di halaman kitab saya ini halaman 40. Di sini saya akan buka tentang masalah apakah ustadz itu dapat zakat fitrah. Terus di mana dong dimasukinnya? Kan nggak ada ayat Quran tentang ustadz, yang ada fakir miskin. Nah, gitu. Nggak ada tuh. Ibnu Sabil bukan, Ibnu Sabil itu ya musafir. Kemudian sabilillah orang yang berperang di jalan Allah, bukan ya? Ustadz bukan dimasukin ke sabilillah gitu. Saya akan buka di sini dikatakan wala yamna'u zalika istighaluhu bi'ilmin syar'iyyin aw ilmi alatin wal kasbu yamna'uhu. Tidaklah tercegah demikian itu nama miskin oleh orang yang sibuk dengan kesunahan dengan orang yang sibuk dengan ilmu syariat. Jadi tidak tercegah artinya dia masih dianggap miskin orang yang sibuk dengan ilmu syariat atau ilmu alat. Ilmu syariat seperti mana Quran, hadis, belajar Quran, belajar hadis. Ilmu alat mana belajar nahu, belajar sorob, itu namanya ilmu alat. Wal kasbu yamnahu, sedangkan usaha itu mencegahnya. Ini jadi dalil bahwasanya para ustadz, para kiai, para santri ini boleh dikasih zakat dan masuknya kepada adalah asnaf zakat, golongan yang dapat zakatnya adalah miskin. Itu. Jadi jangan sampai ada kesan ustadz nggak boleh dikasih zakat. Dulu ustadz siapa? Kalau ustadznya PNS sih gitu. Ustadznya kaya atau ustadznya PNS nggak apa-apa, tapi kalau di kampung-kampung kita ngelihat hukum itu jangan di Jakarta saja. Mungkin kalau di Jakarta ustadznya adaan makmuman lillahi ta'ala, tapi kalau di kampung-kampung ustadznya, nanti kalau hukum dikatakan ustadz tidak boleh dapat zakat, sedangkan yang di kampung gimana ustadznya memang jarang, dasar dia dari ujrohnya dari ngaji, ya bisa jadi dari orang mati, dari zakat. Seandainya kalau dia nggak dapat, bahaya. Jadi kalau hukum itu jangan sedikit-sedikit ya. Terus di sini dikatakan ada kata Imam Ahmad An-Nahrawi, walam yamnau zalika aidan maskanuhu wa khadimuhu wa siyabun wa kutubun lahu yahtajuha wa malun lahu ghaibun bimarhalataini au muajjalun payuta ma yakfi ila ma yasilu maluhu au yahullal ajalu. Atau ternyata kiai itu, ustadz itu, mohon maaf, ustadz itu punya rumahnya punya, terus punya pembantu, punya baju, punya kitabnya banyak, kalau dijual jutaan-jutaan gitu yang dia butuh untuknya, maka tetap payu toma yakfihi, dia harus diberikan. Sekalipun dia punya kitab, mobil punya ya, tapi cicilan dia harus dikasih. Jadi dari sini silakan buka nanti kitab Kasyifanya, bahwa guru ngaji itu boleh dikasih zakat, orang yang sibuk dengan ilmu itu boleh dikasih zakat, dengan syarat bila mana dia tidak punya usaha. Memang usahanya ya nggak ada gitu, mengaji udah, itu torikoh aing mengaji gitu kalau kata Buya mah, itu ya udah ngaji emang jalannya, maka dia boleh dikasih zakat. Berbeda dengan orang ustadz yang sekarang itu ustadz tapi ternyata dia punya gaji dari sekolah, tuh ada kasabnya tuh, dia punya gaji dari PNS, kan ustadz banyak sekarang mah gitu, apa aja ustadz gitu. Jadi ustadz atau orang yang sibuk
dengan ilmu, tapi dia punya gaji dari PNS, dia punya gaji dari apa, dari sekolah, yaitu mah nggak perlu dikasih zakat, kecuali dia nggak punya usaha maka boleh dikasih zakat. Jadi kalau begitu berarti guru ngaji dibagi dua, orang yang sibuk dengan ilmu dikasih dua, orang apabila nggak ada usaha maka dia boleh dikasih zakat. Kalau ternyata dia ada usaha, dia punya kasab, dia punya pemasukan, apakah lewat gajian atau kalau lewat PNS, maka dia tidak boleh dikasih zakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.